Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Amaranta dengan NPM 2116251016 di sini dengan mata kuliah konsep pangkalan data, yaitu database Northwind. Database Northwind merupakan contoh database yang dapat digunakan sebagai bahan simulasi. Nah, yang berisi yang saya dapatkan itu mengenai data perusahaan yang menjual sebuah produk. Nah, untuk jenisnya ini ada banyak macam seperti Northwind order detail status, lalu produk, first order detail, inventory transaction, supplier, first order, privilege string, employee privilege, purchase order, invoice shipper, employees order. Nah, fungsi dalam konteks bisnis, database ini berfungsi untuk yang satu, untuk menjadi penyimpanan riwayat pemesanan. Yang kedua, untuk mengetahui masuk dan keluarnya barang ataupun keuangan. Ketiga, itu untuk yang paling penting itu untuk menjadi bahan laporan dari data ini untuk sebagai pacuan untuk mengambil keputusan ke depannya. Eksplorasi struktur tabel. Di sini saya akan mengambil 4 contoh. Yang pertama itu adalah customer. Di sini terdapat primary key. Primary key ini tuh dilambangkan dengan logo emas yang ada tulisan idea. Nah, lalu ada company, last name, first name, city, state, province, zip, postal code. Nah, ini tuh memiliki lambang emas yang berwarna silver, yang mengartikan itu memiliki keterhubungan dengan tabel-tabel lainnya yang bernamakan sama gitu. Untuk customer ini tuh memiliki satu relasi hanya dengan order, karena ketika customer ini melakukan pemesanan ini hanya memiliki hubungan dengan order yang ia beli. Dilanjut dengan order. Untuk order di sini juga dengan primary key-nya sama, itu berupa idea. Nah, namun di sini ada yang berbeda, tidak hanya ada kunci emas, namun ada kunci silver yang mengartikan bahwa ini tuh ID juga di tabel yang lain, atau yang itu emang ID itu emang satu dan datanya itu sama. Nah, terus ada employee ID, customer ID, shipper ID, CC code. Dan ini merupakan yang paling penting yang harus ada. Lanjut, masih order ini sangat banyak. Ada pajak order, lalu ada invoice, lalu ada pengiriman, terus ada pekerjanya siapa yang melakukan pelayanan saat order ini, lalu apakah pesanan tersebut sudah berhasil atau tidak, terus ada order detailnya itu apa saja. Oke, seperti itu. Lalu yang ketiga, di sini saya akan memilih ke supplier. Untuk supplier ini juga di sini ada primary key-nya, itu ID juga. Namun di sini ada company, last name, first name, city, state, ini juga yang penting-pentingnya. Ini merupakan pengiriman dalam bahasa Indonesianya yang memiliki satu relasi dengan first order. First order ini apa? Yaitu pemesanan atau PO, pre-order. Nah, saat melakukan pemesanan ini berhubung dengan ini untuk melakukan pemesanan. Dilanjut dengan saya mungkin akan mengambil invoice. Untuk invoice ini sendiri itu surat pemesanan tagihan. Nah, ini juga memiliki ID-nya sendiri, terus ada order ID ya. Ini yang paling penting, server date juga sebenarnya penting ya. Nah, untuk invoice memiliki satu relasi dengan order karena pemesanan juga membutuhkan masalah penagihan keuangan. Query basic, pemilihan untuk mengetahui pekerjaan pelanggan tersebut itu apa. Bentar, dari customer ke job title-nya. Saya mengetahui job title-nya itu apa, maka saya akan melakukan siapa saja dan ada berapa orang. Itu dengan cara select. Saya mengetahui namanya, maka Anda mengetahui nama depannya, terus lalu job title-nya. Dari mana? Dari customer. Nice. Terus dari dari job. Nah, karena saya ingin job title-nya doang, maka akan saya cari seperti ini, diiringi sama dengan karena kita mencari owner, maka kita akan ketik owner. Oke. Bismillah. Nah, di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah 6 orang yang memiliki jabatan sebagai ownernya dengan mencari metode dari cara where dan select. Semuanya memakai select. Yang kedua, saya ingin mencari invoice yang terakhir hanya 5 buah.
Nah, itu dengan cara saya mungkin pindah dulu ke bagian invoice, select, karena ingin mengetahui yang terakhir maka from invoice. Nah, saya ingin mengetahui yang paling bayarnya itu terakhir, ada ID-nya invoice, karena dari terakhir maka menggunakan DESC. Namun saya hanya membutuhkan 5, maka bismillah. Order ini saya ada kesalahan tulisan, order by detergent posted. Nah, ini yang dari terakhir. Saya lupa dengan ID-nya karena untuk mengetahui tanggalnya saja tidak cukup. Nah, ini lanjut dengan bagaimana jika saya ingin mengetahui customer dari suatu negara, itu USA, yaitu dari select berarti dari customer, ingin mengetahui jumlah company yang ada di USA yang biasa beli ke kita. Itu select contribution untuk menghitung customer from terus group by nah, ini ada USA itu berjumlah 29 orang. Ini sudah dari semua count group by, semua yang basic sudah saya gunakan. Lalu saya akan menjelaskan 2 metode praktik query yang mungkin bisa informasi apa yang diperoleh, seperti yang tadi saya jelaskan mengenai adanya 29 perusahaan di USA menggunakan perusahaan kami, maka itu bisa menjadi bahan kita untuk melakukan promosi besar-besaran di dalam perusahaan-perusahaan yang berada di Amerika tersebut atau USA. Terus mengenai invoice tadi, itu ada jumlahnya, saya memilihnya tuh 5 atau 10. Nah, itu tuh sebagai untuk mempermudah kita untuk menagih yang terakhir itu yang belum bayar itu siapa. Nah, untuk refleksi pemahaman di sini bagian tersulit dari tugas itu untuk memahami rangkaian dari tugas saya yang lakukan itu apa, walaupun dijelaskan sedetail mungkin. Lalu kesalahan query yang sempat terjadi itu mungkin nanti saya akan tunjukkan, namun saya sering terbalik di bagian from-nya. From dan order by itu saya sering terbalik, terus saya sering kelupaan titik koma. Baru tentang basis data, sebenarnya pemahaman saya ini bahwa database ini merupakan kumpulan tabel yang mempresentasikan sebuah bisnis yang memang harus saling terhubung semua data tuh, dan harus saling menganalisis keterhubungan itu untuk mengambil keputusan seperti di tujuan yang tadi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.